Selamat malam pemirsa, peredaran narkoba di Indonesia makin hari semakin mengkhawatirkan. Meski terpidana diancam hukuman mati, masih mampu ternyata mengendalikan bisnis narkoba dari balik jeruji besi. Kondisi darurat narkoba pun terasa kian genting karena Indonesia bahkan menyandang predikat sebagai salah satu produsen narkoba terbesar di dunia. Keseriusan pemerintah dalam memberantas narkoba pun kembali dipertanyakan. Jika hukuman mati telah diberlakukan, mengapa peredaran narkoba seolah tak ada matinya? Lalu bagaimana peran pemerintah menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba? Inilah Kupas Ketujuh. Seriuskah berantas narkoba? Narkoba disampaikan secara gencar karena memang negara kita sekarang ini posisinya baru darurat narkoba. Indonesia darurat narkoba. Itulah kalimat yang dapat menggambarkan peredaran narkoba yang makin merajalela di Indonesia. Kondisi yang menjadi alasan Presiden Joko Widodo menolak gerasi para terpidana mati narkoba, khususnya para pengedar narkoba sejak November 2014. Namun, eksekusi mati pun tampaknya tak menimbulkan efek jera. Di tengah polemik yang muncul dalam proses eksekusi mati, para terpidana mati kasus narkoba yang berada di dalam penjara pun masih menjalankan bisnis haramnya. Sylvester Obikwuenwolise, warga negara Nigeria yang dipidana mati, berulang kali tertangkap terkait peredaran narkoba di dalam penjara. Pula Freddy Budiman yang selama mendekam di LP Cipinang mengimpor 400 butir ekstasi dari Belanda. Permintaan narkoba di Indonesia terus meningkat. Apalagi Indonesia kini bisa memproduksi sendiri narkotika jenis amfetamin yang diperkirakan senilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika atau setara 13 triliun rupiah. Hal tersebut terbukti dari penemuan 200 pabrik narkoba di dalam negeri belum lama ini. Manajer kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan, Troels Vester, mengingatkan narkoba sudah menjadi kejahatan terencana di tanah air. Maka apalagi yang harus dilakukan pemerintah selain serius memerangi narkoba di semua lini, dari pengguna, pengedar, bandar, hingga produsennya? Dan pemirsa, malam hari ini saya sudah ada beberapa narasumber di studio Kupas Ketujuh. Saya langsung panggilkan. Yang pertama saya panggilkan Kepala Badan Narkotika Nasional, Bapak Komjen Pol Anang Iskandar. Pak Anang silakan masuk. Kemudian berikutnya ada Humas Dirjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Akbar Hadi. Kemudian ada juga Sekjen Granat, Bapak Ashar Suryo Broto. Ada juga mantan Hakim Pakar Hukum Asep Iriawan, dan yang terakhir ada anggota DPR RI dari Komisi 3, yaitu Bapak Asrul Sani. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di Kupas Ketujuh. Pertanyaan langsung tadi yang terakhir ketika pada saat opening saya menanyakan, dan ini juga judulnya, seriuskah berantas narkoba Pak Anang? Serius. Serius? Serius. Itu dari BNN, tapi serius. Bagaimana memastikan yang lainnya juga serius? Yang memastikan bahwa sekarang sudah diputuskan bahwa Indonesia darurat narkoba itu menunjukkan awal keseriusan. Karena kita secara jujur bahwa kita memang mengakui darurat memang. Ya. Karena prevalensinya cukup tinggi, yaitu 4 juta lebih, ya kan. Yang kedua, yang mati itu tiap hari 33 orang. Kemudian kerugian ekonominya cukup tinggi, dan masih banyak warga bangsa ini sekitar 4 juta yang harus diselamatkan dengan cara rehabilitasi supaya mereka pulih. Karena ini akar masalahnya. Kemudian kalau kita lihat pemberantasannya sangat masif. Saya mengacungi jempol, baik Deputi Bidang Pemberantasan, ya, kemudian Polri, itu bersama-sama dengan Bea Cukai,
terus-menerus melakukan langkah-langkah penanganan yang menurut saya sangat masif dan sangat bagus. Ya, tapi kok kesannya mati 1 tumbuh 1000 ya Pak Anang? Ya, itu karena memang strategi kemarin itu yang menyebabkan mati 1 tumbuh 1000. Kenapa saya pilih strategi? Karena pengguna narkoba selama ini masih dihadiahi penjara. Itu adalah strategi bunuh diri. Karena menurut Undang-Undang Narkotika tahun 2009, pengguna narkoba itu harus direhabilitasi. Dan Undang-Undang Politik Hukum kita, pengguna narkoba harus diselamatkan supaya mereka bisa pulih, reintegrasi menjadi warga bangsa yang bagus tanpa beban masalah narkotika. Oke, Pak Asar, ternyata hukuman mati juga belum menunjukkan sudah dihukum mati, masih pede jualan jualan narkoba dari dalam penjara juga. Jadi sudah harus sekeras apa lagi nih hukumnya? Baik, terima kasih. Saya apresiasi kepada Pak Anang, Kepala BNN, bahwa pemberantasan sudah meningkat, kemudian hukuman mati juga sudah serius sekali. Tapi ada satu hal yang sebetulnya yang harus diperhatikan juga, pencegahan. Pencegahan itu ada 2 kan. Ya, pencegahan dari masing-masing ya. Katakanlah kita start from home untuk anak-anak. Kedua, pencegahan barang ini masuknya dari luar. Ini tidak pernah disinggung. Ya. Selama ini memang kalau ya, lakukan penangkapan oleh di airport, itu kalau dikumpulkan 1 bulan, itu cuma mungkin tidak sampai 100 kilo. Tapi kalau dari laut, 1 kali masuk bisa 1 ton. Artinya apa? Pencegahan di sepanjang pantai kita ini masih bobol. Artinya apa? Kita tidak bisa membebankan kepada BNN saja. Semua instansi, semua aparat itu yang punya punya ruang kerja di daerah, semua harus ikut. Sebagai contoh sekarang, sebagai contoh ya umpamanya ya, sekarang Ibu Susi dengan galak-galaknya ini pencurian ikan. Itu kapal-kapal seperti ini yang masukkan narkoba ini. Jadi saya kira ada baiknya juga kalau di dalam rangka penangkalan daripada pencurian ikan juga terhadap masuknya selundupan narkoba dari luar ini. Dan kemudian yang kedua, mengapa tadi yang di hukuman mati ternyata. Oh ya, masih banyak di mana kata tadi? Masih di dalam penjara masih jualan. Penjara itu ada bapaknya nanti ya. Oke. Saya katakan begini, saya tidak saya juga kasihan kalau seperti ini terus-menerus ya, ini akan terus-menerus seperti saya katakan beberapa hari yang lalu, mungkin tiap bulan bisa ganti kepala lapas. Dan ini karena ini sudah extraordinary, jadi harus ada terobosan juga. Terobosannya nanti akan saya sampaikan. Kalau Ibu berkenan, saya akan nyampaikan juga satu terobosan yang saya usulkan, ya, bukan saya, Granat mengusulkan. Sekarang sudah waktunya ini sterilisasi dan sama sekali isolasi yang total, ya. Katakanlah begini, Pak Anang sudah mendeklar ya bahwa untuk pengguna pecandu itu pisahkan, itu rehab. Berarti yang tinggal di situ penjahatnya kan? Yang tinggal penjahat narkoba yang ada sekarang di lapas-lapas itu. Penjahat-penjahatnya bisa diklasifikasi lagi, yang mungkin ancaman hukuman atau hukuman yang 5 tahun ke atas sampai hukuman mati. Kenapa kita tidak bisa pisahkan? Ya, umpamanya ya, saya sampaikan bahwa carilah satu pulau di Pulau Seribu yang kosong, ya, bangun khusus untuk napi narkoba ini. Ya, isolasi. Saya mendengar Pak Akbar mengatakan iya, ini apakah sudah direncanakan atau ada wacana ke sana? Seberapa jauh ke arah sana? Ini sudah harus terobosan. Dan kita tidak bisa memberatkan lagi pada sipir. Saya dengar dari lapas sudah mulai menggait pensiunan TNI. Kenapa tidak dipakai untuk jadi penjaga itu? Iya, Pak Akbar silakan. Baik, jadi sebelumnya kita sampaikan kepada masyarakat juga, biar masyarakat juga lebih paham bahwa kondisi lapas kita ini hampir rata-rata sudah over kapasitas. Saat ini dari jumlah penghuni lapas rutan seluruh Indonesia itu jumlahnya 168 ribu. Nah, sementara jumlah kekuatan petugas kita itu hanya sekitar 14.600. Jadi 1 berbanding berapa itu kira-kira? Nah, coba bayangkan kalau misalnya 1 regu dibagi 4. Jadi artinya dalam 1 regu itu hanya 3.600. Harus menjaga 169 atau 68.000. Nah, artinya contohnya konkret seperti ini. Seperti hanya Rutan Salemba ya. Rutan Salemba saat ini dihuni oleh 3.770. Loh, itu orang semua loh itu. Nah, sementara petugas kita itu hanya kekuatannya 20 sampai 25. Nah, yang 5 orang itu ada backup dari petugas pembinaan. Nah, itulah kondisi yang ini kita tidak pungkiri bahwa itu sangat lemah. Kemudian juga tidak didukung dengan sarana prasarana yang memadai, misalnya. Sudah diakui berarti ya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kita akui bahwa memang kondisi ini tidak berimbang
itu bukan hanya di kota-kota besar saja, di kota-kota kecil, taruhlah misalnya seperti perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di sana ada namanya Lapas Padang Sidempuan. Di Lapas Padang Sidempuan itu jumlah penghuninya 560. Mbak bisa bayangkan berapa yang jaga? Itu hanya 4 orang. Hanya 4 orang. Hanya 4 orang. Nah, kemudian tapi bukankah itu memang semestinya solusi yang harus ditemukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sendiri gitu loh? Nah, itulah yang karena kalau misalnya Anda berusaha menjelaskan ini kepada masyarakat, kan kita aneh jadinya. Itulah karena berbagai itu kan terobosan yang akan kita coba. Kan kita tahu semua bahwa ada moratorium PNS. Kemudian itulah yang jadi terobosan Bapak Menteri, yaitu kerjasama dengan Panglima TNI. Jadi kalau misalnya seandainya ada yang menjelang purna, yaitu 53 itu bisa mengajukan untuk menjadi PNS sampai umur 58 tahun. Kita sekarang jeda dulu, sebenarnya seberapa genting kondisi peredaran narkoba dari balik jeruji besi, kami sajikan setelah jeda. Tetap bersama kami. Inilah saat-saat ketika tim dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri menjemput 2 orang penghuni Rutan Salemba, Jakarta hari Jumat 10 April 2015. Kedua orang ini diduga merupakan kaki tangan dari Freddy Budiman, gembong narkoba yang sudah divonis hukuman mati. Untuk pemeriksaan lebih lanjut kaitan mereka dengan jaringan internasional dalam rangka pembuatan Clan Lab di Jakarta Barat. Pola koordinasinya Freddy, dia ini menjadi sumber dan marketing terhadap peredaran narkoba jenis baru, CC4. Ya, Freddy Budiman lagi-lagi ditangkap karena masih bermain narkoba dari balik tembok penjara. Gembong narkoba berusia 38 tahun ini dituduh masih mengendalikan kaki tangannya untuk berbisnis narkoba. Aksi ini ia lakukan dari penjara Nusa Kambangan lewat sejumlah alat telekomunikasi. Ini memang asalnya dari negeri Belanda, tapi karena sudah kita ikuti, jadi ini dilewatkan ke negara Jerman, ya, terus melalui beberapa negara baru ke kita. Awal April 2015, Bareskrim Polri kembali menjemput Freddy Budiman dari penjara Nusa Kambangan. Terpidana mati ini dibawa guna pengembangan kasus narkoba yang melibatkan banyak nama, termasuk sindikat internasional. Saya komunikasi ya seperlunya aja ya, mungkin nama pekerja saya, nama Belanda juga. Dan ada penawaran dari mereka lah, istilahnya ya sejenis narkoba baru, terus ya ekstasi, mungkin mencoba jalur baru. Sebetulnya ini bukan inisiatif pribadi saya, jaringan ya, sebetulnya jaringan saya yang menentukan saya, karena mereka tidak ada punya orang di Indonesia kecuali kita. Freddy Budiman memang sangat piawai dalam merekrut nama-nama baru untuk membantunya dalam berbisnis narkoba. Tidak jarang, Freddy membohongi calon anak buahnya agar patuh kepada perintahnya. Mereka orang nggak tahu apa-apa, kita manfaatkan, kita bohongin mereka, itu yang terjadi. Contohnya? Kembali di Kupas Ke-7, seriuskah memberantas narkoba? Saya ke Pak Akbar lagi. Pak Akbar, Anda sudah lihat, kita tadi sudah lihat bersama seperti apa bisa-bisanya dari dalam penjara mengimpor loh Pak. Jadi itu bukan cuman ngeluarin barang keluar aja, tapi bisa sampai mengimpor gitu Pak Akbar. Jadi perlu kami jelaskan bahwa barang itu adalah bukan di dalam lapas loh, tapi akibat dari komunikasi. Nah komunikasi kita akui bahwa di lapas kita kan tidak ada penyadap. Kemudian tidak ada juga deteksi sinyal. Nah inilah yang berdampak kepada kita memang
lemah dalam hal itu. Oleh karena itu kita tahun 2015 ini mengusulkan alat-alat tersebut sehingga pada akhirnya kita bisa mendeteksi misalnya barangkali ada penghuni yang menggunakan HP. Dan kemudian kita juga sudah lakukan upaya-upaya yang lain seperti penggunaan jammer. Penggunaan jammer itu pun terkendala juga kadang-kadang sampai keluar sampai ke masyarakat dan ini dapat komplain dari berbagai pihak. Tapi yang juga sekarang sudah banyak sering diperbincangkan juga tidak hanya kalau tadi kan hanya peralatan kemudian baik kita mengerti bahwa jumlah narapidanya terlalu banyak, petugasnya berkurang, cuma sekarang ada dugaan banyak juga petugas yang bermain mata karena ini hal yang sangat menggiurkan dan mungkin juga bukan petugas bawah saja tapi juga sampai ke atas-atas, Pak Akbar. Baik, kita tidak pungkiri ya, ada oknum selain memang juga kelemahan dari petugas kita, ada beberapa oknum yang kita sudah berikan sanksi. Dan ini bukti bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM komitmen perang melawat jaringan ini. Ini terbukti pada tahun 2014 itu ada 455 yang sudah diberikan sanksi. 455 diberi sanksi di antara dan di antaranya telah terbit SK itu ada 252. Nah, yang terjaring langsung terkait dengan narkoba itu ada 38 dan itu tidak ampun kita. Semuanya diberikan sanksi. Namun kan kita harus juga telusuri. Kalau seperti yang Bapak sampaikan oleh Granat tadi, kalau semuanya ada tim internal atau kan ini ada permasalahannya. Selama ini kan permasalahan selalu fenomenal ya. Bila ada kasus beredar narkoba, kemudian ada pungli dan ada hypo, selalu ada sanksi kepada para petugas. Nah, lama-lama habis. Oleh karena itu kami berharap bahwa permasalahan fenomenal ini sebetulnya akarnya adalah yang lebih struktural dan ini lagi adalah masalah fundamental. Nah, masalah struktural itu adalah seperti bagaimana SDM-nya, kualitasnya, apakah memang paham dengan narkoba. Nah, apakah kemudian peralatan sarana prasarana, apakah mereka diberikan pelatihan. Nah, kita akui bahwa kita memang sangat kurang pelatihan ini dan bahkan kalau kita misalnya berikan pelatihan pada para petugas kita, kan habis juga. Siapa yang menjaga lapas rutan kita? Pak Akbar, itu sanksinya kepada petugas-petugas yang terlibat peredaran narkoba apa sih, Pak? Nah, tentu saja. Hanya pemecatan? Enggak, kan ada sanksi ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau berat itu kena sanksi diberhentikan dengan tidak hormat. Apalagi terkasus dengan narkoba. Kalau dia memang nyata-nyata terbukti ada unsur pidananya, tentu saja kita serahkan kepada pihak penyidik untuk dihukum proses lebih lanjut. Dan itu sudah komitmen kami, Mbak. Iya, baik. Kang Esep, melihat yang sekarang tadi kita sudah dengar sanksinya seperti apa, sudah ada 455 orang, tapi tidak menutup kemungkinan sekarang masih ada juga jaringannya. Jadi bagaimana sih hukumnya udah dihukum mati, masih begitu juga? Memang apa mungkin begitu? Kurang keras apa lagi? Gini ya, kalau boleh saya dengan agak sedikit berpuisi, ketika Jenderal Anang mengatakan ini adalah kejahatan serius, walaupun Sekjen PB mengatakan bukan kejahatan serius, ya, faktanya banyak orang meninggal secara misterius, sehingga banyak petugas-petugas instansi penegak hukum jadi tikus-tikus. Kita perlu hakim juga udah bikin mampus, kan? Tapi sekarang Mas Tatin Putri katakan, kenapa tidak pernah selesai? Persoalannya hanya dua. Satu, ketika mereka yang harus telah diputus dengan supaya mampus di LP, ada oknum LP, ya, kenyataannya misalkan yang terkenal lah Ratu Narkoba si Ola, Raja Narkoba si Freddy. Mereka kan media pun tahu. Tapi terlepas apapun yang dikatakan oleh Pak Akbar tadi, realitanya mereka kan bisa berproduksi, bisa bermain, bisa segala. Padahal seperti si Freddy itu kan berkali-kali, si Ola berkali-kali. Tapi kenapa mereka bisa berputar-putar di situ? Jadi percuma ketika hakim menjatuhkan putusan sampai mampus pun, kalau sekarang misalkan ada oknum aparat penegak hukum bermain-main seperti tikus, dia membuka lubang, mereka bermain-main di lubang yang tadi katakan fakta kenyataan melibatkan oknum LP. Kedua, ada ketiga tegasan. Ketika ini udah BHT, ya, eksekutor dari kejaksaan tidak cepat, tegas, tuntas, lugas gitu. Artinya jangan kita terpengaruh oleh sekarang media-media internasional, kemudian orang internasional. Apa kita akan pencitraan demi internasional, ya? Sementara anak-anak bangsa akan dikorbankan. Satu itu. Yang lebih penting lagi apa sekarang? Sekarang juga penegak hukum yang ngerti hukum. Udah jelas ini perkara pidana. Ketika sudah BHT bisa dieksekusi. Kita mesti beri kesempatan PK, ya, gerasi. Masih dibuka, diajukan ke petun. Jangan-jangan besok minta juga ke pengadilan agama, Pak. Kita doain tahlilan supaya cepat mati. Atau pengadilan niaga, nyawanya minta dipailitin.
Dan itu akan dilakukan, saya menyesalkan. Tapi itu landasan hukumnya kan Oh ada. enggak, ini perkara pidana, sekali lagi narkotika itu perkara pidana dari mulai Pak Anang anak buahnya sebagai penyidik, penyelidik penentukan ke jaksa untuk hakim mati, selesai oleh putusan sampai BHT. Maksudnya fasilitas hukum Ini perkara pidana, ketika proses pidana sampai kasasi sudah selesai. PPK itu tidak menunda eksekusi, hanya mati, misalnya ada kebiasaan, tunda dulu sampai gerasi. Nah sekarang persoalan kan sekarang sampai sekarang mengatakan tunggu proses karena sedang tunggu proses sedang MK. Itu ada kesalahan total yang seharusnya ketika putusan pidana sudah selesai, tidak ada putusan. Ini kompetensi absolut perkara pidana, ketika diputus oleh hakim pidana, selesai. Jadi sekarang ada keberanian daripada eksekutor, ketika dia selesai perkara pidana, persetan dia ke petun, persetan dia ke pengadilan manapun, karena ini masalah pidana harus cepat dieksekusi. Kalau misalnya nanti ada yang mempertanyakan loh, itu kan hak hukum mereka. Nah, sebedain, ini perkara pidana, haknya baik upaya hukum dari mulai eksepsi, pembelaan, kemudian memori banding, memori kasasi, memori PK, sampai gerasi menyatakan dia pengampunan dosa kepada presiden. Nah sekarang kok udah jelas. Sekarang paling konkret gini, kalaupun dia ke MK, nanti MK menyatakan misalkan salah undang-undang gerasi, ataupun gerasi salah, dibatal gerasi, tidak menyebabkan putusan pengadilan negeri, tadi yang perkara pidana batal. Jadi putusan pidana tidak bisa dibatalkan oleh kompetensi yang lain. Hanya putusan banding, kasasi, PK di wilayah pidana itulah yang bisa berubah. Jadi kalau dia ngajukan ke TUN, ngajukan ke MK, itu hanyalah sia-sia, itu kebodohan dari seorang sarjana hukum. Setelah jeda pemirsa, saya akan ke Pak Sani. Apakah bagaimana Komisi Hukum DPR, ini saya jelaskan lagi, Komisi Hukum DPR melihat ini? Mungkin karena ini karut-marutnya ada di sini kan? Tetap bersama kami di Kupas Ke-7. Ya, kembali di Kupas Ke-7, pemirsa Seriuskah Berantas Narkoba. Anda tadi menyaksikan bahwa Indonesia tidak hanya lagi sebagai pusat peredaran narkotika, tapi juga pusat produksi narkotika terbaru. Baru saja Pak Anang menyampaikan ditemukan lagi kitchen lab, Pak, di mana hari ini? Yang kemarin ada di Medan, di Sumatera Utara, kemudian di Aceh, tadi itu di Jakarta Kapuk. Di Jakarta Kapuk dengan kapasitas setengah kilogram sampai 1 kilogram produksi per hari. Per hari? Ya, per produksi. Per produksi, per satu batch produksi. Saya ke Pak Sani sekarang. Pak Sani, ini memastikan tidak hanya BNN saja nih, memastikan tidak hanya BNN yang semangat untuk memberantas narkoba, tapi yang lain-lainnya juga mau bekerja sama. Ya, saya ingin tanggapi dulu tadi yang disampaikan Pak Anang. Kalau Pak Anang mengatakan serius, Kemenkumham juga serius, jajaran Polri khususnya Direktorat Narkoba juga pasti mengatakan serius. Tapi ada satu hal yang saya kira tingkat keseriusannya perlu ditingkatkan. Apa itu? Koordinasi. Ya, koordinasi, baik koordinasi dan langkah bersama untuk merumuskan strategi nasionalnya. Ini yang saya terus terang Pak Anang belum melihat. Selama ini belum ada misalnya roadmap mungkin atau apa? Sudah ada, master plan. Sudah ada, tetapi ini yang belum mungkin juga termasyarakatkan. Ya. Sehingga kita juga tidak bisa menilai, karena saya di DPR saja tidak tahu ya bagaimana misalnya strategi bersama antara BNN dengan Direktorat Narkoba Polri misalnya. Ya. Nah ini yang mungkin juga harus disampaikan kepada masyarakat, karena kesannya walaupun tidak jalan berlawanan, tetapi belum sepenuhnya beriringan. Contoh apa contoh? Ya, BNN itu ingin
ke depan itu mempunyai konsep bahwa yang namanya pengguna saja itu direhabilitasi. Kalau kita tanya ke jajaran Direktorat Narkoba Kepolisian, apakah sudah sepaham dengan BNN? Ini tentang strategi ini belum jelas. Karena kalau kami sebagai Komisi 3 yang melakukan fungsi pengawasan, baik kepada PNN maupun kepada Polri, kadang-kadang masih melihat, loh ini yang BNN sudah akan merehabilitasi, tapi polisi ya tetap saja tangkap, masukkan penjara di sel. Ya, ini yang saya kira ke depan juga harus matangkan, dikoordinasikan. Demikian juga dengan Dirjen Lapas. Tadi Pak Azhar sampaikan misalnya, salah satu pintu terbesar kita sesungguhnya bukan bandar udara ya, bukan airport, tapi justru laut. Nah, saya juga belum melihat ini. Pak Anang bersama-sama dengan Kasal misalnya untuk bertemu koordinasi. Nah, saya berharap ya, kalaupun tidak sampai, yang paling bagus kalau sampai level presiden, ini kalau perlu mengadakan rapat kabinet khusus atau rapat khusus tentang penanganan darurat narkoba ini. Ini yang saya kira mesti bersama-sama. Kalau ketika illegal fishing Pak Jokowi kemudian begitu bersemangat menyambut apa yang disampaikan oleh Ibu Susi, saya berharap ini, saya tidak tahu apakah nanti Pak Anang yang generate ini atau juga Pak Badrudin Haiti, tapi ini harus ada sama-sama. Kemudian di level penegakan hukum, saya kira mungkin nanti saya akan sampaikan juga kepada Pak Yasona Lauli selaku Menteri Hukum dan HAM, agar juga mengadakan forum mahkum Japol membahas ini. Sehingga yang disampaikan Pak Asep itu tadi, ya, itu bisa diminimalisir. Itu. Mungkin boleh saya tanggapin. Silakan. Saya kira begini, kalau memang saya juga pertama kaget, dulu kan nggak ada BNN, tapi di polisi. Ketika bentuk BNN, saya pikir pemahaman saya Pak Anang, tolong kalau saya salah, seharusnya kan namanya Badan Narkotika Nasional, berarti urusan narkotika itu ada di Pak Anang, pemahaman saya itu, untuk koordinasi saya setuju. Tapi saya pikir itu hal lain mungkin saya agak berbeda dengan beliau, yang satu. Saya pikir sekarang koordinasi itu udah jalan, dari penyidikan, penuntutan, kemudian jadi putusan hakim. Justru bukan, justru di tahap eksekusi atau di tahap LP yang jadi masalah. Artinya ada keterlambatan eksekusi, ada oknum bermain di LP, itu yang terjadi. Sehingga penegakan hukum, jadi hasil akhir daripada kerjanya Pak Anang dan kawan-kawan tidak sukses. Karena beliau capek-capek, ternyata buktinya bisa bermain kan. Dan terlambat itu gitu. Jadi saya pikir itu koordinasi dalam penegakan hukum. Tapi terobosannya ada sebetulnya. Udah pasti. Ketika Pak Menteri itu menyampaikan kepada DPR rencananya untuk tadi menambah jumlah pegawai lapas tanpa menambah pegawai negeri, karena kita itu zero growth sekarang, ya, untuk pertambahan pegawai negeri. Dengan itu tadi, tapi Pak, kalau rapat-rapat juga makin Japol, jangan-jangan mereka rapat-rapat keburu bandar-bandarnya bikin lagi, keburu kabur, sama dengan itu. Ya, kalau itu nanti kita harusnya justru perlu ke lapangan. Harusnya ke Pak Jaksa sebelum ke Panang saya ke pasar dulu. Begini, ini harus tahu sejarahnya Pak. Dulu itu namanya BKNN. Komandannya itu Kalakhar di bawah Kapolri. Sekarang namanya BNN, Badan Narkotika Nasional, ya, langsung di bawah Presiden. Artinya sebetulnya komando ada di sini. Tapi saya dan sebenarnya rantai komandonya juga lebih dekat kan ya. Tapi faktanya, kendalanya, beliau masih saja sifatnya koordinatif. Sebetulnya sudah bisa komando. Jadi banyak lembaga-lembaga lain yang bisa langsung di bawah beliau itu. Ini kan ujung tombak, focal point-nya itu di sini. Harusnya seperti di harus diberikan penguatan. Harus diberikan penguatan. Pagi itu bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Pemasyarakatan, itu juga di launching. Ada 62 lapas rutan untuk tempat rehabilitasi. Itu kerjasama kami dengan Dirjen Kemenkumham dengan BNN. Itu sebagai bentuk koordinasi. Pak Anang ini semuanya teriak langsung komando. Tapi mungkin karena Pak Anang terlalu sopan, jadi kadang suka gimana Pak. Jadi gini, undang-undang narkotika kita memberi amanat kepada BNN untuk menjadi koordinator program P4GN. Koordinator program P4GN. Jadi P4GN itu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Nah, ini koordinatornya P4GN. Tapi perlu ingat, P4GN itu ada minimal di 8 kementerian. Pertama, pencegahan. Itu bisa beberapa kementerian dan non-kementerian masyarakat. Lengkap pencegahan. Rehabilitasinya ada di Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Ya kan? Pemberantasannya ada di Polri.
ada di Kejaksaan Agung, ada di Mahkamah Agung, ada di Kumham, ada di BNN. Jadi masalah P4GN itu memang semburat ada di mana-mana. Nah, ini yang mengkoordinir adalah BNN. Kendalanya apa Pak selama ini? Kendalanya memang secara umum sudah bisa diperbaiki. Karena ada perubahan undang-undang, ya, ini yang paling penting. Sebelum tahun 2009, pengguna narkoba bisa ditahan. Setelah 2009, mestinya harus direhabilitasi. Karena Undang-Undang Nomor 29 itu menjamin upaya rehabilitasi Maaf, Pak Anang, medis. kalau gitu tadi bawah 8, Pak Anang fungsinya apa kalau gitu? Hanya koordinator? Koordinator dan pelaksana. Loh, tapi nggak bisa eksekusi? Eksekusi. Eksekusi bisa. Eksekusi bisa. Kita bisa nangkep, bisa memberkas, bisa merehabilitasi. Tapi undang-undang sebelumnya sudah yang punya kompetensi rehabilitasi medis itu Kementerian Kesehatan. Yang punya kompetensi rehabilitasi sosial itu Kementerian Sosial. Anda melihatnya sudah satu suara belum sih? Sudah semua sepakat belum sih dengan BNN? Secara strategi itu sudah. Karena undang-undangnya ada. Peraturan pemerintahnya juga ada. Tapi operasional, regulasi. Ini dia. Ini yang ditunggu dari tadi. Regulasi. Iya kan? Tahun 2004 kita sudah perkenalkan, sosialisasikan. Pengguna narkoba lebih baik direhabilitasi daripada di penjara. Prestasi kita baru 40. Baik, kita jeda dulu. 44%. Iya. Ya kan? Jadi belum 100%. Sekarang pun Presiden sudah melakukan rapat kabinet secara terbatas. Kemudian 2 kali, ya kan? Ini memutuskan tahun ini 100.000 yang direhabilitasi. Nah, ini langkah anggaran kalah ya sama anggaran kalah ya. Anggarannya kan sudah diberikan oleh DPR, anggaran tapi nggak tahu apakah dikabulkan semua apa belum tidak. dikabulkan. Percuma kalau saya sudah ngajukan loh, udah berkali-kali saya ngajukan. Kalau dari DPR sudah diberikan loh. Belum diberikan, anggaran peralatan belum diberikan. Belum diberikan, sudah diberikan, belum diberikan. Padahal saya sudah tanda tangan bolak-balik kalau rapat dengar pendapat. Baik. Setelah jeda. Apa yang pastinya sekarang paling genting harus dilakukan, tetap bersama kami di Kupas Ke-7 pemirsa. Kembali di Kupas Ke-7, seriuskah berantas narkoba? Koordinasi. Jadi itu tadi yang kata kunci terakhir yang saya ambil dari Pak Anang sebelum jeda. Harus mulai dari mana ini sekarang Pak Sani? Kalau menurut saya ya harus mulai dengan amandemen atau revisi regulasinya Undang-Undang BNN ya. Jadi memang tugas Anda berarti? Iya. Itu tugasnya DPR, tetapi kan DPR juga baru bisa membahas undang-undang kalau pemerintahnya setuju. Kalau pemerintahnya setuju, Pak Anang nggak mau, saya tetap cuma mau jadi koordinator seperti ini saja, nggak bisa juga, kami ubah undang-undangnya. Itu. Nah jadi memang ini perlu duduk bersama. Ya. Terutama di level eksekutif dulu. BNN, Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, ya, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, semua yang terkait. Ya. Mau seperti apa, kemudian tuangkan di dalam sebuah strategi nasional yang baru, kemudian dituangkan dalam rancangan undang-undang yang baru, termasuk untuk BNN. Tapi kalau saya pribadi, saya cenderung untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada BNN dalam urusan narkoba ini. Siapa Anang kira-kira kalau diberikan kewenangan? Ya kita memang di undang-undang sudah cukup bagus. Hanya memang peraturan pelaksanaannya yang perlu dilakukan langkah-langkah sinkronisasi. Undang-undang narkotika kita itu undang-undang yang terbagus karena mengadopsi 3 konvensi internasional. Sudah nggak bisa lagi di-OT-OT. Saking bagusnya undang-undang narkotika. Hanya pemahamannya yang perlu disosialisasikan secara teknis kepada seluruh masyarakat, kepada penegak hukumnya. Bayangkan undang-undang tahun 2009 itu politik hukumnya merehabilitasi penyalahguna, masih ada yang dapat putusan penjara, dituntut penjara.
selama proses ditahan di penyidik. Jadi memang semuanya harus padahal sudah jelas ini Undang-Undang Narkotika menganut double track sistem pemidanaan. Dapat dipenjara, dapat direhabilitasi. Tapi rohnya adalah restoratif justice. Pengguna narkoba itu tidak perlu dipenjara, direhabilitasi supaya dia bisa kembali ke masyarakat normal. Tapi mungkin ini itu adalah tujuan Undang-Undang Narkotika. Tapi itu dia, mungkin itu terjadi karena memang tidak ada grand design yang kemudian semua strateginya besar yang disosialisasikan secara merata. Pak Asar? Ya, begini. Maaf ya Pak ya, ini ada dua kendala. Kendala struktural sama kendala kultural. Ya. Kendala struktural ini sudah jelas. Bapak Anang ini sebagai komando dan pengendalian seluruh masalah-masalah narkoba mulai pencegahan sampai rehabilitasi. Artinya seluruh instansi ada di bawah komando beliau. Kendala tadi satu lagi Pak? Kultural. Nah, ini tadi. Sungkan menyungkan ini tadi kan. Ini yang menjadi kendala. Ini kendala paling strategis di negara kita. Dan khusus mengenai pemberantasan narkoba di sini sebetulnya kelangkaan. Kita sebetulnya terima kasih ya. Yang hasil 64 mau dihukum mati semua itu hasilnya polisi sama BNN dengan bea cukai yang nangkep. Itu hasil besar-besaran kan. Kalau waktu nangkepnya dia kompak sekali ini waktu nangkepnya ini. Tapi selanjutnya yang lain-lain kok kelihatannya ada sungkan menyungkan tadi itu ya. Sehingga banyak sekali kendala-kendala sebetulnya harus bisa selesai ya di bawah satu komando pengendalian. Kita berikan contoh seperti BNPT ya. Pengendali teror. Kodanya ada di BNPT. Ya, kemudian korupsi KPK. Kemudian ada kenapa tidak? BNN ini jangan setengah-setengah lagi. BNN adalah Badan Nasional bukan Badan Koordinasi lagi. Nah ini, nggak tahu saya isinya, itu perlu direvisi kali Pak ya. Kang Asep. Saya pikir kita sepakat sekarang ya bahwa adanya serta regulasi bagaimana nanti Pak Arsul dan kawan-kawan membenahi ini. Jangan sampai timbul tikus-tikus misterius yang harus kita bikin mampus nanti kan. Karena itu saya pikir nanti yang lebih penting jangan sampai anggaran BNN sekarang kalah satu kali tangkapan kemarin kan. Anggaran BNN berapa Pak Nang? 1,5. 1,5. Kalau narkoba kemarin 800 kilo terima sekali beres kan. Jangan sampai tergoda aparat baik dan mulai penyidik, penuntut, hakim, LP. Saya pikir anggaran Bapak yang terhormat bagaimana memikirkan mereka-mereka tidak tergoda. Jangan sampai kalah anggaran sama bandar. Itu satu. Jadi itu perlu dibenahi anggaran suka nggak suka. Tapi kecuali kalau dikasih anggaran besar masih bermain-main. Jangan coba-coba. Bapak satukan sama saya nanti kan. Satu itu. Yang kedua yang lebih penting. Bagaimana sekarang setelah selesai vonis ini diselesaikan, artinya penyidik sudah kompak, jaksa sudah kompak, hakim sudah kompak, ya kita seluruh anak bangsa terletak pada tugas LP. Sepakat jangan sampai ada permainan di situ dan bagaimana juga eksekutor namanya jaksa harus berani. Persetan dengan gangguan siapapun kita bikin mampus. Supaya tidak lagi tergoda dari petugas LP. Baik, memang karena ini tugas Kemenkumham jelas. Iya. Memang perlu juga kita pahami bahwa saat ini jumlah pemakai maupun pengedar yang ada di lapas rutan kita itu hampir 60.000. Nah, kami berharap kalau misalnya terutama para pemakai ini tidak di lapas lagi, tentu kalau bisa misalnya bisa dikurangi kapasitasnya. Selain over kapasitasnya juga mungkin barangkali bandar tidak punya pikiran mau jualan di dalam lapas kan, karena memang sudah tidak ada yang mau pakai. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kalau memang lapas ini akan menjadi tempat yang masih mereka ditempatkan di lapas, semuanya kasus narkoba di lapas ya harus diperkuat lapasnya dari SDM-nya, dari sarana prasarana, dari infrastruktur yang lain. Anggaran. Nah, itu yang perlu menjadi yang menjadi perhatian. Nah, sebetulnya juga untuk memperkuat pemasarakatan ini juga perlu juga ada undang-undang yang lebih menguatkan kedudukan di lapas, karena selama ini kan undang-undang pemasarakatan itu belum mengarah kepada bagaimana sih SDM-nya, bagaimana sih kondisi yang diharapkan pemasarakatan, karena itu lagi nih. Itu baru sebatas teknis saja ya. Tapi tidak bisa itu kan nanti. Tapi yang sekarang yang bisa dilakukan supaya petugas LP tidak tergoda apa? Ya tentu saja kita sudah lakukan ini ya, seperti yang tadi sanksi yang cukup keras terhadap para petugas. Juga secara rutin
kita lakukan tes urin. Baik. Sebelum lupa potong, premisi juga jangan terlalu diobral untuk narkoba. Oke. Maaf Pak, saya untuk ingat, baru ingat saya. Jadi kira-kira seperti itu. Iya, tapi intinya saya belum melihat ada upaya pencegahan ya. Mohon maaf Pak, saya belum melihat ada upaya pencegahan karena memang hanya sanksi, hilang, rekrut lagi, kalau misalnya ketahuan lagi sanksi hilang. Dan itu juga terus terang aja sekali lagi bahwa kita tidak diam, artinya kita kerjasama dengan beberapa dan beberapa kali penemuan-penemuan itu juga kita yang koordinasi kita dengan misalnya dengan sidak, dengan razia, apalagi akhir-akhir ini kita secara serentak seluruh Indonesia itu melakukan razia dan itu mengajak berbagai pihak, BNNP, kemudian dari kawan-kawan kepolisian. Baik. Waktu kita sudah habis. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami, Pak Ashar, Pak Sani, Kang Asep, Pak Akbar dan juga Pak Anang. Terima kasih sudah bersama kami di Kupas Ke-7 Bisnis Narkoba yang memberikan keuntungan materi luar biasa bagi pengedar, bandar dan produsennya tak sebanding dengan kerugian yang timbul bagi para korban. Pula kerugian besar bagi masa depan anak bangsa. Pemerintah dan segenap komponen bangsa perlu merapatkan barisan, serius melakukan upaya dan tindakan pemberantasan narkoba agar pemberantasan narkoba di tengah kondisi Indonesia yang sedang darurat narkoba ini tidak hanya slogan. Saya Putri Ayuni Tias, selamat malam.